Halo, bertemu lagi dengan saya, Krisna Dewi. Pada kali ini saya ingin memperkenalkan aplikasi pengolah angka. Nah, aplikasi pengolah angka ini ada Microsoft Excel, Microsoft Office ya. Salah satu aplikasi Microsoft Office itu adalah Microsoft Excel atau LibreOffice juga ada. Nah, di sini di Microsoft Excel ini saya menggunakan Microsoft Excel karena Microsoft Excel ini adalah hal yang paling umum digunakan dalam pencarian kerja atau perkantoran. Nah, di Microsoft Excel ini sebenarnya dia berbasis spreadsheet, yaitu kita bisa menganalisis atau mengolah informasi yang ada. Nah, kenapa bisa disebut pengelolaan angka? Karena pengelolaan angka di aplikasi Excel ini kita bisa baik menjumlahkan, memasukkan rumus-rumus atau membuat diagram berdasarkan informasi yang ada. Jadi informasinya itu berupa angka boleh, berupa tulisan juga boleh, tapi lebih banyak itu angka. Jadi aplikasi Excel ini berguna sekali nanti pada saat pembelajaran administrasi keuangan atau mengelola sesuatu yang berhubungan dengan angka atau matematika. Untuk itu, mari kita belajar Microsoft Excel dengan sungguh-sungguh. Dan ini dia video dari saya. Nah, ketika aplikasi ini dibuka, ketika aplikasi Office ini dibuka, maka akan ada semacam tampilan. Ketika kita pertama kali membuka itu pasti kalian disuruh untuk mengkonfirmasi akun. Kalian konfirmasi akun kalian juga terlebih dahulu, habis itu atau bisa di skip juga bisa atau dilewati juga bisa. Nah, di dalam aplikasi ini ada beranda. Jadi beranda seperti ini tampilannya, ada tindakan, tapi nanti tindakan nanti kita akan kenali apa itu menu tindakan ini, dan di sini ada add atau tengah-tengah itu adalah tambah ya. Jadi kalian kalau membuat dokumen kalian bisa tekan tanda tambah yang ada di tengah-tengah ya. Kita tekan tanda tambahnya ini. Nah, di sini ada catatan, ada lens, ada Word, Excel dan PowerPoint. Nah, nanti untuk catatan sama lensnya saya akan kasih tahu caranya apa kegunaannya nanti. Kita fokus dulu ke Word, Excel dan PowerPoint. Waktu ini kan kita sudah belajar tentang Google Dokumen, jadi saya rasa sama aja untuk Word-nya. Sekarang kita belajar di Excel. Nah, untuk bagaimana cara belajar di Excel, kita bisa klik yang warna biru. Nah, ada pilihan, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, di sini di Excel itu ada pindah tabel, ada buku kerja kosong dan buat dari template. Jadi ada template-nya, sudah ada disediakan template-nya. Mungkin seperti ini ya, ada buku kerja kosong ya. Kita pakai buku kerja kosong aja karena kita juga masih pengenalan. Jadi kita mulai yang kosong aja ya. Jadi kita kosong, kita klik, tinggal klik aja. Nah, sudah seperti ini kelihatannya. Jadi terlihat seperti tabel ya, kita jangan mengerti aja. Jadi seperti tabel, di mana yang ABC yang ke samping itu yang bernama kolom dan ke bawah itu bernama baris. Nah, ini kita sudah ada di kolom A1 ya. Kita ada di kolom A1. Kotaknya itu ada di kolom A1. Kalau di sini itu namanya kolom B3. Jadi B di kolom B baris ketiga artinya ya. Kalau di sini ada di E, kolom E baris pertama, jadi di E1 namanya. Itu kalau di Excel. Kalau ini ada di kolom H baris ke-7. Jadi itu. Penempatan Excel itu seperti itu, ada A1 sampai seterusnya, ada D1, D10 bahkan ya. Sekarang saya ingin membuat dokumen yang sederhana dengan menggunakan Excel. Jadi saya ingin menggunakan ini. Daftar nilai peserta lomba. Itu ada di kolom A1. Di B, ingat ya, di B1 itu kosong. Jadi yang di A1 daftar nilai peserta lomba itu adanya tulisannya itu di A1, di B1 tuh kosong, walaupun dia tuh mengenai B1, tapi sebenarnya kalau B1 ditulis bisa dia. Di C juga ditulis juga bisa. Bahkan seandainya kalau kita menghapus kolom B, ya caranya menghapus itu kita tekan
kolom B1, habis itu kita hapus, hilang dia, udah. Dan di C kita hapus juga hilang, ya, tapi tidak menghilangkan tulisan di A1. Habis itu saya mau membuat tabel nih di A3, mulai dari A3. Jadi di awal tabel itu ada nomor, ada nama, ada nilai juri 1, juri 1, ada tab lagi, tab di D3, nilai juri 3. Ini yang kolom A-nya ini sebenarnya bisa dikecilkan ya. Jadi caranya mengecilkan kolom A-nya itu kalian tinggal tab huruf A-nya. Tab huruf A-nya biar dia kayak terblok dia kan, warnanya lebih gelap. Itu kalian bisa geser-geser, baik geser ke kiri, geser ke kanan. Kalau geser ke kiri dia mengecil dia. Kalau geser ke kanan dia membesar. Kalau geser ke kiri dia mengecil. Nah, seperti itu. Sama seperti di kolom B, itu tinggal di tab aja huruf B-nya, habis itu nama kan pasti panjang-panjang ya, kita bisa diperlebar itu. Nah, ini misalnya nomor 1 nama pesertanya adalah Rizka. Dia mendapatkan nilai juri 85 di juri 1, juri 3 ya. Ini bisa kalau ini juri 3 kan harusnya juri 2 ya. Ini bisa di tab 2 kali untuk mengedit ya. Sama seperti ngetik SMS sih, di tab 2 kali. Habis itu kita ketik ya juri 2. Ini juga belum saya tambahkan jumlah nilai. Nah, di sini juga ada rata biar singkat ya. Jumlah nilainya dibesarkan aja biar kelihatan cantik ya. Oke, di sini ada Rizka 85, juri 2-nya mungkin ngasih nilai dia 80 misalnya. Denny itu 90 nilainya, di tab aja. Habis itu sama seperti biasa di tab ada 75. Ya mungkin bisa diganti dengan 70 aja. Habis itu 3 Siska 85 90. Yang nomor 4 ya. Begini ya. Oke. Nah, itu aja sih, 3 aja dulu ya. Nah, jumlah nilainya. Nah, inilah sekarang kita bisa menjumlahkan nilainya tanpa kita menggunakan kalkulator ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mengolah atau menganalisis data yang ada di informasi. Jadi kita input dulu baru kita analisis. Nah, di sini saya menggunakan sum ya. Jadi kalian bisa catat formula sum itu adalah formula menjumlahkan data. Ya, jumlah nilai kan berarti jumlah. Misalnya kalau di Siriska jumlah nilainya kan 85 tambah 80. Kalau kita menggunakan kalkulator itu dapatnya 165. Nah, di sini apakah benar? Coba kita cek dulu. Sama dengan kita ketik sum. Oh, di sini ada sum. Nah, di sini sumnya kita tinggal klik ini sampai blok dia. Nah, begini ya. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kita bisa ulang ya.
kita bisa ketik sama dengan sum. Nah, ada kan di sini sum? Nah, ada sum dalam kurung number one, number two, dan seterusnya. Number one, nah kita klik dari sini kan 85 tambah 80. Nah, kan muncul seperti kotak apa namanya? Ada animasi kotaknya ini ya. Jadi kotaknya kayak berkedip-kedip ya. Kita tinggal blok dia, bawa ke 85-nya. Kan ini ya 85 sama 80 aja kan yang dijumlahkan. Habis itu kita tekan enter. Udah kan 165? Nah, sama juga seperti ini. Maaf. Nah, sama dia. Kalau kita manualnya seperti ini, sum. Nah, ini tinggal klik, drag. Nah, seperti ini. Enter aja langsung. Terus, sama dengan sum lagi. Ya. Klik. Nah, enter langsung. Dah. Jadi segitu dia. Tanpa perlu kalkulator. Jadi ini kan sebenarnya baru dua bilangan, dua jenis ya juri ya. Nanti kalau jurinya 100 itu gampang, tinggal ketik sum, habis itu kalian tinggal blok yang mau mau jumlahkan dan selesai. Jadi seperti itu. Nah, sekarang rata-ratanya. Jadi kalau misalnya di statistika, kalau rata-ratanya kan jumlah nilai per data kan begitu. Kalian nggak usah menuliskan rumus seperti di sana. Kalau di Excel itu menggunakan average ya, tulisannya average. Average dalam kurung, atau di sini bisa klik ya, average. Kan dua nih, tinggal klik 85 sama 80, tinggal enter. Segitu rata-ratanya. Ingat ada sama dengan ya. Nah, ini juga. Nah, dan lagi sekali. Enter. Nah, ini dia rata-ratanya. Sorry. Nah, ini kan. Nah, ini data ini baru segini ya. Terus kalau kita preview, kita apa namanya? Kita preview ya. Ini sebenarnya masih jelek ya, nggak ada. Kalau ini di print biasanya garis-garisnya itu nggak akan kelihatan, nggak akan seperti tabel dia. Kalau ini di print, kita buat tabel dulu deh, atau kita atur judulnya dulu. Kita mengatur judulnya, atau buat tabel dulu deh. Tabelnya kan dari sini sampai ini kan tabelnya. Tabel itu kayak kita membuatkan garis-garisnya, walaupun sebenarnya di tampilan ini tuh ada garisnya, tapi kalau di print tuh nggak akan kelihatan. Jadi caranya membuat garis itu, garis-garis tabelnya itu kalian blok dulu tabel yang kalian maksud, habis itu kalian tekan ini yang ada. Nah, pilih sel A1 sampai begini. Biasanya kalau udah di blok, nah saya seperti ini. Sorry, ini di blok. Ini ada B, ini ada di bawah filenya itu ada B, garis miring, U, dan seterusnya. Di sini ada kayak jendela ya, tapi ini adalah border. Kita klik yang ini, pilih aja all border. Sudah, dia sudah ada bordernya. Terus ini biar dia mau di tengah-tengah, itu begini dia, blok dia. Habis itu setelah di blok, kok di file, setelah di blok itu kalian bisa setelah di blok ini kita cari-cari. Nah, ini ya yang di sini tuh
Gabung dan tengahkan. Jadi daftar nilai peserta ini jadikan kita satu ya. Yang A, B, C, D sampai F ini kita jadikan satu kolomnya. Jadi sebenarnya bisa dijadikan satu kalau kita memberikan perintah. Jadi di sini kita cari gabung dan tengahkan. Tengah-tengah jadinya dia, dan antara A, B, C, D, E, F bergabung untuk baris satu aja. Yang lain tetap dia ya. Habis itu kita bisa blok dia. Nah, seperti ini. Jadi itulah cara membuat dokumen secara sederhana dulu. Selamat mencoba dan selamat belajar.